Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir di forum ini. Saya rencananya untuk P5 kali ini mohon pertimbangan dan saran terkait pelaksanaan P5. Rencananya saya mau mengangkat terkait tema lingkungan. Tema lingkungan yaitu memberikan kesadaran pada peserta didik untuk terkait lingkungan, mengingat juga visi misi sekolah ini adalah terkait lingkungan hidup dan kita sudah menjadi sekolah yang berbasis Adiwiyata Mandiri. Mohon untuk saran dan masukannya. Baik Ustadz, tema tentang lingkungan hidup itu mungkin sangat tepat sekali untuk penjenengan terapkan, mengingat Semada sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri dan akhlak terhadap lingkungan merupakan hal yang penting untuk ditanamkan kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, dan dalam pelaksanaannya nanti saya mohon bantuan para ustadz untuk memberikan materi juga penguatan kepada siswa, mengingat ustadz juga termasuk bagian dari pembina Adiwiyata di SMA Negeri 2 Trenggalek. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi, Adiwiyata Bisa, Adiwiyata Mandiri, pasti bisa, SMA Negeri 2 Trenggalek, pasti bisa. Trenggalek, Merapen, Jawa Timur. jaya, 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 luar biasa. Tepuk tangan. Baik, apakah kelas ini lengkap? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, hari ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait P5 atau Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila, di mana ini merupakan program pemerintah yang include atau dalam kurikulum Merdeka. Nah, kali ini kita akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan limbah yang kemudian bernilai guna dan manfaat, di mana hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait masalah-masalah lingkungan. Nah, kita diciptakan Allah sebagai khalifah fil ard atau wakilnya Allah di bumi. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilu fil ardi khalifah. Di surat Al-Baqarah tersebut malaikat protes, "Wahai Allah, kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini? Bukankah mereka yang membuat kerusakan? Kenapa tidak aku, malaikat, yang selalu taat kepadamu?" Nah, tujuan dari penciptaan manusia di bumi ini adalah agar kita menjadi wakil Allah sebagai khalifah di bumi. Nah, sebagai wakil Allah tentu saja kita harus memakmurkan bumi, menjaga bumi, dan merawat bumi. Kita harus tahu bahwa alam semesta ini, bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang, tapi titipan dari anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Nah, sebagai khalifah, kita berkewajiban bertanggung jawab merawat dan melestarikan bumi ini, alam dan lingkungan ini. Menurut kalian, dewasa ini hari ini, permasalahan lingkungan yang paling besar apa? Sampah, Pak. Oke, masalah sampah. Kalau sampah menjadi sebuah masalah, kira-kira bagaimana solusinya? Izin menjawab, Pak. Menurut saya cara yang tepat untuk mengatasi masalah lingkungan adalah pertama mengurangi sampah, dan yang kedua mengelola sampah dengan baik dan benar. Baik, tepuk tangan. Betul sekali. Karena sampah menjadi sebuah masalah besar di lingkungan, kita harus berikhtiar berusaha untuk mengurangi sampah. Tapi bagi sampah yang sudah ada, kita mencoba untuk mengolahnya, mendaur ulangnya menjadi barang-barang atau menjadi produk-produk yang bernilai tinggi atau bernilai manfaat. Nah, hari ini kita akan mencoba berikhtiar untuk membuat pengolahan sampah yang mempunyai nilai guna atau manfaat. Tapi sebelumnya anak-anak sudah tahu kan
bagaimana kemudian pemilihan sampah? Ada berapa sampah itu? 2. Baik, setidaknya ada 2. Yang pertama sampah organik, yang kedua Organik. apa itu sampah organik? Sampah alami. Sampah yang bisa diolah kembali, Oleh alam. didaur ulang. Sementara sampah anorganik adalah Yang sulit. Sampah yang sulit terurai. Nah, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai. Bisa habis, hancur, kembali ke alam. Sementara anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai. Di sampah anorganik maupun organik disinilah kemudian kita berusaha untuk menjadikan barang-barang atau produk yang teknologi tepat guna atau tepat manfaat. Sebagai khalifah fil ard, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, hablu minallah atau akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, hablu minan nas, akhlak kita kepada sesama manusia. Dan yang ketiga ini, hablu minal alam, akhlak kita terhadap alam dan lingkungan. Di situ kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap alam dan lingkungan dengan cara melestarikannya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat produk dari limbah atau sisa sampah rumah tangga, yaitu berupa air cucian beras atau yang lebih kenal kita dengan air bukan tajin, leri. Kalau tajin itu kan sudah diolah, leri yang kemudian nanti akan kita berikan E4, kita berikan molase, dan kemudian akan menjadi pupuk organik cair. Hari ini kita bersama Pak Niko. Pak Niko sebagai pembina Adiwiyata Mandiri di SMA Negeri 2 Trenggalek ini, kalian akan belajar dari Pak Niko. Silakan nanti bertanya-tanya tentang pembuatan pupuk organik cair atau POC dengan bahan air cucian beras atau air leri. Silakan nanti bertanya-tanya pada Pak Niko. Gimana sih cara pembuatannya? Untuk bahannya sendiri, di sini kita pakai air cucian beras. Ya, itu yang pertama. Terus ada E4 ini. Ini fungsinya sebagai reaktor bakteri. Jadi nanti kita campurkan, ditambahkan lagi dengan molase. Ini bisa air gula merah yang dipakai. Nanti untuk caranya gimana, itu dicampurkan menjadi satu seperti ini. Terus gas pembuangannya nanti ditempatkan di botol yang lebih kecil. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak, mau izin bertanya, kenapa memilih leri atau air cairan beras sebagai bahan pupuk organik cair? Ya, itu karena mudah didapat dan kandungan mineral dan lain-lainnya itu untuk bahan pupuk itu terbilang tinggi. Nah, hari ini anak-anak sudah bertanya sama Pak Niko sebagai pembina Adiwiyata di SMA Negeri 2 Trenggalek, telah mendapatkan ilmu tentang bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair dan cara pembuatannya. Untuk itu, kita sama terima kasih pada Pak Niko. Ya, makasih sama-sama. banyak untuk Semoga anak-anak. bermanfaat Amin, amin, ilmunya. amin. Selanjutnya nanti kita akan praktek pembuatan di kelas kita masing-masing. Terima kasih ya. Masih Pak Niko, kami Ya, pamitan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nak, kita sudah berkunjung ke Sekretariat Adiwiyata, bertemu dengan pembina Adiwiyata. Kalian juga telah dijelaskan tentang bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair dari leri atau air cucian beras. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan. Kita akan praktek tentang pembuatan pupuk organik cair dengan bahan dasar air cucian beras, E4 dan molase. Dengan bahan dasar ini nanti kelompok yang telah dibentuk, ada 3 kelompok, akan mempraktekkan pembuatan pupuk organik cair dengan bahan, ini ada molase, E4, kemudian ini air cucian beras yang nanti akan kita fermentasi, kita proses menjadi pupuk organik cair. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk mengambil bahan dan melaksanakan praktek.
kelas ini telah melaksanakan praktek dengan baik dan produk dari pupuk organik cair atau POC dari bahan air cucian beras telah jadi, dan ini akan kita simpan dan siap dipanen setelah 2 minggu kemudian. Fungsinya ini adalah untuk agar menjadi jalannya gas, karena ini proses fermentasi. Kalau tidak dikasih selang seperti ini, harus dibuka setiap 2 hari sekali. Tapi kalau ada seperti ini aman, kita panen 2 minggu lagi dan siap untuk digunakan. Tepuk tangan untuk kelas ini. Baik, di akhir sebagai refleksi dan evaluasi dari kelas ini ada yang ingin disampaikan, silahkan. Saya Pak, pembelajaran P5 ini sangat seru dan menyenangkan. Kami juga dapat pengetahuan baru karena biasanya kan air cucian beras itu dibuang. Ternyata di sisi lain bisa dibuat menjadi pupuk cair organik yang bermanfaat bagi tanaman. Saya dan teman-teman juga bisa mempraktekannya. Baik, tepuk tangan untuk kelas ini. Mari pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kali ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.